Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Baik, berjumpa kembali dengan Miss Wuri di ICT. Dan kali ini kita akan membahas sebuah topik baru yang sudah mulai di penerapannya ya. Kalau kemarin beberapa diteorikan, sehingga kalau hari ini kita sudah masuk di sebuah penerapan. Mari kita uji coba salah satu penerapan ICT, pengembangan profesional para guru terhadap ICT. Baik, yang pertama Miss Wida akan disclaimer dulu karena beberapa bahan dan gambar yang tersaji bukan milik pribadi saya ya. Tapi disclaimernya adalah karena ini milik orang lain. Jadi beberapa gambar Miss Wida ambil dari internet dan seterusnya. Tapi kalau teorinya Miss Wida ambil dari buku ya kan. Ini buku yang Miss Wida pakai ICT dan pembelajaran. Teman-teman bisa mendapatkan buku ini di perpustakaan kampus atau mungkin di internet ada, silahkan aja ya. Dan teman-teman harus membiasakan untuk disclaimer dulu ya kepada sebuah hal atau materi-materi yang akan kita jelaskan kepada orang lain karena itu penting karena memang bukan milik kita ya kan. Seperti gambar yang ini, nah Misuri juga disclaimer kan, makanya di awal karena gambar-gambar secantik ini, sebagus ini juga bukan ketelatenan Missouri dalam menyusunnya. Nah, itu pentingnya kita belajar ICT, sehingga kita menghargai hasil karya orang lain. Baik, teman-teman, dari gambar ini, apa yang bisa teman-teman lihat? Gambar yang pertama adalah seseorang di depan laptopnya dengan webcam, di depan PC ya, dan dengan segala disket ini, compact disk, dia sedang bekerja. Bisa jadi dari gambar itu pekerjaannya adalah biologis ya, atau dia researcher atau peneliti, yang penting dia adalah bertugas seperti di pertanian ya, atau perkebunan dan seterusnya. Dia bekerja sendiri, menggunakan ICT ya, pasti. Kemudian gambar yang di bawahnya, sebuah gambar kerumun, crowded area. Bisa jadi itu terjadi di jam-jam kerja, rush hour, ada orang dengan kesibukannya dengan layar, ya kan. Kemudian di sini dengan ini adalah layar yang diperbesar, ya kan. Berarti oh di sini informasi, di sini adalah bagian kamera. Kemudian dan seterusnya. Bahkan ada yang dia berjabat tangan dengan robot. Ini adalah bukti penerapan sebuah sistem ICT, Information, Communication, and then Technology. Dan itu memang setiap hari kita terapkan. Ketika kita berusaha untuk memahami sebuah teknologi informasi dan komunikasi, ICT kalau dalam bahasa Indonesia kita sebut TIK ya. Dalam sebuah pembelajaran, memang berbeda generasi. Kalau sebelum tahun 2020, generasinya adalah generasi yang semi kepada ICT. Tapi setelah tahun 2020, apalagi ada pandemi COVID-19, sebenarnya kita menghadapi sebuah adaptasi besar-besaran dalam hidup kita. Ya kan? Yang biasanya nggak pegang handphone juga jadi diajari orang tua kita ya. Kemudian anak SD yang dulunya dilarang menggunakan handphone di sekolah, di rumah full pegang handphone, ya kan? Bahkan anak TK, anak PAUD aja sudah mulai bisa acting di depan kamera karena pengumpulan tugasnya hanya dengan recording ya, hanya dengan rekaman yang dikirim ke gurunya. Baik. Kemudian TIK dulu jadi ada konvensionalnya, Miss. Ada dong, atau biasa kita sebut dengan tradisional. Iya, contoh ini ya. Ada yang tahu alat ini namanya apa? Alat ini namanya adalah OHP. Missouri memakai ini ketika saya SD. Kemudian ada sistem radio, televisi, kamera, sampai yang termutakhir adalah laptop. Ya. Dan itu bukan menjadi sebuah penghalang kita. Kalau kita tidak punya OHP, apakah kita tidak bisa belajar? Tidak punya televisi, apakah tidak bisa belajar? Ya, tergantung. Punya tetangga kan ya? Kalau punya tetangga, berarti kan bisa ngerepotin tetangga. Gunanya tetangga gitu. Pengembangan ICT di sekolah, teman-teman. Dari ilustrasi-ilustrasi yang baru saja kita bahas, sebuah sekolah harus mempunyai sebuah strategi pengembangan ICT-nya masing-masing. Untuk teman yang sudah bekerja
atau belum bekerja juga jangan berkecil hati. Ketika kita berkuliah itu tidak selalu akan menjadi seorang guru. Bisa jadi lapangan kerja kita adalah di marketing, ya kan? Jadi ya kita ganti aja di judulnya nih, pengembangan ICT di koperasi misalkan, pengembangan ICT di perbankan. Jadi semua lokal itu pasti menggunakan ICT. Pengembangan yang pertama adalah mengembangkan lingkungan akademik berbasis ICT. Yang pertama adalah meningkatkan materi pembelajaran berbasis ICT. Jelas, kalau kita sebut generasi bersama pandemi ya, COVID-19, itu sudah menggunakan teori dari pengembangan ICT. Meskipun dipaksa, dan akhirnya mau, akhirnya menguasai. Dan kita juga meningkatkan informasi akademik. Contoh, kalau di perguruan tinggi, meskipun kita tidak bertemu, kita menggunakan media pembelajaran yang sangat bermacam-macam. Mulai dari voice note, saya sebut aplikasinya ya, WhatsApp, kan? Atau ada yang menggunakan e-learning, blog, email. Jangan sampai teman-teman yang sudah duduk di perguruan tinggi ini tidak bisa cara mengirim email, ya kan? Yang ketiga adalah meningkatkan kapasitas laboratorium ICT. Ya, di kampus pun juga ada laboratorium komputer, laboratorium IPA, laboratorium bahasa, bahkan ada 2. Cuman memang kita belum bisa menggunakannya. Meningkatkan kapasitas pembelajaran jarak jauh. Meskipun kita berjarak, ya kita tetap harus bisa melaksanakan goals atau tujuan dari pembelajaran kita. Contoh kalau pembelajaran ICT ini, teman-teman harus bisa apa? Minimal harus bisa membuat video yang seperti Missouri Share ini. Ya ketemu wajahnya, biar kenal sama Missouri kan. Ya ketemu materinya, terdengar suaranya, dan tersampaikan materi pembelajarannya. Itu adalah meningkatkan kapasitas pembelajaran jarak jauh. Yang kelima, meningkatkan akses internet broadband untuk inovasi dan pendidikan. Kalau ini semua kafe juga mendukung ya, nggak hanya pihak sekolah. Ya kan terbukti loh, bisa mengkafe berjam-jam hanya demi segelas kopi? No, otomatis. Hanya demi sebuah pengiriman tugas perkuliahan, ya kan? Alias wifi. Sebutnya wifi ya. Dilarang nyebut wifi atau wifi. No, 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 no. Baik, yang kedua mengembangkan aksesibilitas ICT di sekolah atau di tempat kerja teman-teman. Mulai dari meningkatkan jaringan komputer di sekolah, ditambahi jumlahnya. Sekarang nggak bisa toh, satu laptop dipegang 3 guru, harusnya satu laptop satu guru. Tapi kalau teman-teman siswa atau mahasiswa, satu laptop bisalah dipelajari oleh 2 sampai 3 anak, ya kan? Karena tidak bisa langsung beli laptop, ya, boleh. Yang penting ada usaha untuk mensukseskan basis ICT. Karena pembelajaran kita secara pandemi memang terdukung dari situ. Meningkatkan jaringan antar sekolah di wilayah ICT Center itu memang pihak dari sekolah, sehingga seperti perguruan tinggi di STKIP kita tersambung dengan LLDikti Surabaya, kita tersambung dengan kementerian langsung, sehingga itu adalah jaringan. Meningkatkan penyediaan informasi bagi sekolah, share-nya segala informasi harus lebih cepat. 4, meningkatkan dukungan layanan perbaikan dan perawatan. Betul, perawatan sangat penting. Jangan dipaksa laptopnya. Jangan di hibernate atau di sleep terus ya kan. Harus turn off, mati. Jangan dipaksa. Nanti maintenance-nya terganggu, ya kan? Kalau macet pas dibutuhkan nangis, ya kan? Menyediakan pelatihan pengembangan ICT, diikuti terus ya. Untuk pengembangan ICT, biasanya teman-teman kadang kalau nggak ada pelatihan, YouTube mah jadi. Yang terakhir, mengembangkan kapasitas dan kuantitas SDM. Nah, ini dia. Kalau SDM memang kita harus berusaha menjadi seseorang yang mudah beradaptasi. Adaptable person ya. Kalau nggak bisa, jangan malu untuk tanya orang. Missouri kalau nggak bisa, bahkan tanya mahasiswa. Nggak masalah, karena bisa jadi mahasiswa lebih jago daripada Missouri. Gimana gak jago? Mahasiswa Missouri mah ada yang punya warnet, ya kan? Pasti dia lebih jago. Baik, aplikasi ICT dalam pengembangan pembelajaran tuh banyak sekali. Berbasis komputer, teman-teman juga merasakan e-learning, ya kan? Berbasis web. Kalau web mungkin teman-teman belajar aja dari siakat nih. Harus sudah selesai siakatnya ya untuk kartu rencana studi. Nah,
basisnya juga web kan. Kemudian penilaian berbasis TIK. Ada beberapa yang harus kita tata cara dengan TIK, aliasnya adalah kalau pembelajarannya tidak harus ditulis tangan, tapi boleh diketik dengan segala gaya selingkung atau aturan penulisan. Kemudian juga ada perpustakaan online. Kalau ini bisa tanya Miss Kaltira ya. Ini sudah mulai boleh teman-teman pinjam buku oleh Miss Kaltira, tetap dilayani di kampus ya. E-booknya juga banyak, bisa secara online. Untuk kerangka pengembangan ICT itu sangatlah banyak. Ini cara bacanya adalah, kalau dari sini adalah pengertian ICT dalam pendidikan. Curriculum and assessment adalah kurikulum dan cara penilaian. Dilihat dari knowledge acquisition. Acquisition itu adalah sebuah pemerolehan, deepening pendalaman. Knowledge creation adalah kita berkarya. Jadi cara bacanya gitu ya. Kalau pengertian ICT di education itu gimana? Policy understanding, kemudian policy application, dan policy innovation. Policy itu kebijakan. Kebijakan untuk memahami, kebijakan untuk menerapkan aplikasi, dan policy atau kebijakan untuk berinovasi, membuat karya yang lebih baru gitu ya. Kemudian kurikulum dan assessment, ada basic knowledge atau dasar, knowledge application harus sudah bisa diterapkan ilmunya, dan knowledge society skills artinya keterampilan sosial dan pengetahuan yang harus kita bawa sehari-hari. Pedagogi, pedagogi itu kalau bahasa Indonesia kita sebenarnya adalah pedagogi ya, bahasa Inggrisnya pedagogi. Pedagogical value itu biasanya didapatkan dari SMA ke bawah sampai anak-anak. Nah, jadi itu adalah pedagogi. Tapi kalau perguruan tinggi itu adalah andragogi, ya kan? Andragogi. Sehingga pembelajarannya dipakai di perguruan tinggi tidak sama. Saya tidak perlu minta untuk raise hand gitu, nggak usah. Tapi kalau perguruan tinggi harus mengajukan diri, bisanya apa, ya kan? Apa yang bisa kita berikan kepada orang lain dan kebermanfaatan kita, karena kita kan siap terjun di dunia kerja. Beruntung ya bisa kuliah ya, sehingga kompetensinya bisa lebih tinggi otomatis daripada teman-teman kita yang belum beruntung bisa kuliah. Oke, kemudian application of digital skills itu adalah keterampilan digital yang bisa diterapkan. Kalau di sini application, infusion, sama transformation. Kalau transformasi paling besar ya, karena bisa mentransform, bisa mengubah sesuatu. Organization and administration, standard, kolaboratif itu kerjasama. Learning organization, kalau sudah berkreasi pasti bisa menciptakan sebuah organisasi atau sistem yang bagus. Teacher professional learning adalah pembelajaran profesional seorang guru. Kalau yang pemerolehan, literasinya adalah digital. Kemudian naik lagi networking atau jaringan. Dan yang terakhir, teacher itu adalah sebagai as innovator. Jadi harus bisa menginspirasi. Kalau diajar siswanya harus bisa, aku besok bisa pengen jadi bapak itu, aku pengen jadi bapak dosen yang ini atau ibu dosen yang ini gitu. So kita kayak inspiring teacher ya kita nyebutnya. Next, sekarang pengembangan manajemennya kalau kita berada di sebuah lingkup sekolah atau kantor ya kan. Yang pertama adalah sosialisasi dan pemantapan manajemen berbasis sekolah dan mutu pendidikan. Karena ada undang-undangnya yang harus kita ikuti ya kan. Kemudian pembuatan RPS. Teman-teman sebelum Missouri mengajar, Missouri menggunakan rencana sebuah pembelajaran ya selama 1 semester. Dan itu sudah harus kita taati, kan kita yang buat juga ya. Peningkatan pemanfaatan ICT jelas, kerjasama, peningkatan implementasi jelas ya. Kemudian hal-hal lain yang perlu diperhatikan nomor 1 sampai nomor 5. Silakan diperhatikan. Awal, faktor psikologi, ya kan, yang sangat penting. Takut ya kan, mau berubah. Habis bisa berubah, kita harus mulai berkarya. Bikin karya interaksi jarak jauh nggak apa-apa. Karena ya memang harus dibiasakan. Guru sama seperti siswa harus diberi peluang keliru. Perannya penting, jadi yang penting jangan takut untuk berubah. Karena pemula di ICT itu harus bisa segalanya, ya. Oke, tidak apa-apa, jangan takut, tetap harus percaya diri. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya, selamat merangkum, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.